I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Menelaah perkembangan Islam di Sumatera. Penyebaran Islam di Sumatera dilakukan oleh saudagar Arab. Mereka berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Bahr Fansur yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Selain itu juga memudahkan penyebaran Islam yang berkembang di Aceh sejak abad ke-7. Tak hanya dari perdagangan, sejarah keislaman di Pulau Sumatera menyebar karena kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera atau dakwah dan ulama yang ada di pada saat itu. Kerajaan Islam di Sumatera pada masa itu ada Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Teori masuknya Islam ke Sumatera. 1. Marco Polo. Seorang penjelajah asal Italia, Marco Polo singgah di bagian utara Aceh pada 1292 Masehi. Kala itu ia sedang dalam perjalanannya ke Tiongkok dari Persia melalui jalur laut. 2. Makam Malik As-Saleh. Makam Malik As-Saleh ditemukan pada abad ke-13 Masehi di Mauna Hasah Beringin, Aceh Utara. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai, Malik As-Saleh dikenal sebagai raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. 3. Ibnu Battuta. Seorang penjelajah dan pelaut asal Maroko, Abu Abdullah Muhammad bin Battuta pernah mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1345. Ia bercerita bahwa Sultan Samudra Pasai sangat baik kepada ulama dan rakyatnya. Peninggalan Kerajaan Islam di Sumatera. Peninggalan Kerajaan Islam di Sumatera, pendapat mengenai bukti tertulis masuknya Islam di Sumatera ditemukan makam seorang wanita bernama Tuhar Amisuri di Baros sekitar abad ke-10 Masehi. Peninggalan tersebut merupakan salah satu peninggalan Islam tertua di Sumatera. Hal itu sekaligus sebagai bukti bahwa di Baros pada abad tersebut sudah ada orang yang beragama Islam. Menelaah perkembangan Islam di Maluku dan Irian. Menelaah perkembangan Islam di Maluku. Secara khusus, proses islaminasi di Maluku dilakukan melalui 2 jalur, yakni jalur atas dan bawah. Jalur atas maksudnya proses pengislaman dilakukan melalui usaha para pengusaha ketika itu, sedangkan jalur bawah adalah proses pengislaman yang dilakukan melalui usaha perorangan atau masyarakat pada umumnya. Sejarah masuknya Islam di Maluku oleh Dr. Usman Talib M. Hum. Kedatangan pedagang Arab, India, dan Cina lebih dulu dari bangsa Portugis tahun 1512 dan Belanda 1602. Periode kedatangan Islam di Maluku. 1. Periode awal. Periode ini dimulai pada abad ke-7 Masehi, yaitu masa perdagangan orang-orang Arab untuk membeli rempah-rempah. 2. Periode pertengahan. Periode ini dimulai pada abad ke-11 yang ditandai dengan munculnya nama-nama Arab yang diduga keras karena pengaruh ajaran Islam, seperti Sultan Masyur Malamo tahun 1257 sampai 1277, yang nama aslinya adalah Cico Bunga yang menjadi Raja Ternate. 3. Periode penerimaan Islam oleh Kesultanan. Periode ini ditandai dengan diterimanya Islam oleh pihak kerajaan yang sekaligus berganti nama menjadi Kesultanan. Periode ini dimulai pada tahun 1495, di mana Sultan Zainal Abidin atau Sultan ke-19 memperdalam ilmu agama ke tanah Jawa. Perkembangan Islam di Irian. Para ahli sejarah masih belum menemukan kesepakatan dan kepastian tentang kapan dan bagaimana Islam masuk di Papua. Berikut 5 pendapat tentang penyebaran Islam di Papua. 1. Versi Aceh. Menurut pendapat ini, Islam masuk di Papua melalui mubalik Aceh, terutama Abdul Ghaffar pada tahun 1350 sampai 1374. 2. Versi Arab. Pendapat ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Papua mulai dilakukan oleh Syarif Mu'az Al-Qatan di Pati Munin, Fakfak. Syarif Mu'az merupakan seorang sufi dari Yaman yang mempunyai gelar Syekh Jubah Biru. 3. Versi Banda. Pendapat ini menyatakan bahwa Islam di Papua berasal dari pedagang-pedagang Bugis melalui jalur Banda, Fakfak, Seram Timur. Proses islaminasi dilakukan oleh 2 orang pedagang sekaligus mubalik bernama Jainun
dan Salawuddin dari Banda pada pertengahan abad 16 Masehi. 4. Versi Bacan. Pendapat ini menyatakan bahwa Islaminasi Papua dilakukan oleh Kesultanan Bacan pada masa pemerintah Sultan Muhammad Al-Bakir. Versi Ternate dan Tidore. Pendapat ini menyatakan bahwa Islaminasi di Papua berasal dari Kerajaan Ternate dan Tidore. Dalam catatan sejarah Tidore disebut bahwa Sultan Ibnu Mansur bernama Sangaji Patani melakukan ekspedisi penaklukan serta syiar agama Islam di Papua pada tahun 1443. Perkembangan Islam di Kalimantan. Menjelang kedatangan Islam, Kerajaan Daha diperintah oleh Raja Sukarma. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Pangeran Tumenggung dan terjadi peperangan dengan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak dengan perjanjian apabila Kerajaan Daha dikalahkan, maka Pangeran Samudra dan rakyatnya masuk ke Islam. Ternyata berkat bantuan Demak, Kerajaan Daha dapat dikalahkan. Hampir bersamaan waktunya, daerah Kalimantan telah didatangi oleh orang-orang Islam. Perkembangan Islam di Sulawesi. Perkembangan Islam di Sulawesi dilakukan secara damai melalui perdagangan dan dakwah. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16, sejak masa kekuasaan Sombaya Rigua pada abad ke-14. Tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17. Setelah Raja-Raja Goa dan Talo menyatakan diri masuk ke Islam. Islam dinyatakan resmi sebagai agama kerajaan Goa pada 20 September 1605 Masehi. Raja Goa yang pertama masuk Islam ialah Deng Manrabia yang berganti nama Sultan Alauddin Awalul Islam. Sedangkan Raja Talo yang pertama masuk Islam bergelar Sultan Abdullah. Di antara para mubalik yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Sulawesi yaitu Katib Tunggal, Datuk Rin Badong, Datuk Patimang, Datuk Ritiro. Berkat kesungguhan para mubalik, secara berangsur-angsur mereka menjadi penganut Islam yang setia. Gambar di atas merupakan Datuk Ritiro, mubalik asal Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi. Merinci para syekh dan wali pada masa perkembangan Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, menelaah perkembangan Islam di Nusantara. Menelaah perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Indonesia memunculkan beberapa teori, antara lain teori Gujarat, Mekkah, Persia. Namun ada juga teori lain tentang perkembangan awal Islam di Indonesia. Secara umum, perkembangan Islam di Indonesia, baik dalam agama maupun tradisi, terjadi setelah bangsa Indonesia bergaul dengan berbagai bangsa yang ditandai dengan terjalinnya hubungan dagang antara kawasan Nusantara dan tetangganya, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan maupun negeri Arab. Mula perkembangan Islam di Nusantara. Saluran Islamisasi adalah perdagangan, kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi, membuat pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Inilah foto para syekh pada masa perkembangan di Pulau Jawa yang bernama Syekh Subakir. Syekh Subakir seorang ulama besar sekaligus wali Allah yang berperan besar terhadap berkembangnya Islam di tanah Jawa. Beliau memiliki nama asli Syekh Istanbul Ali bin Syekh Bakir yang berasal dari tanah Syam, Persia, atau Iran. Inilah isi dakwah Syekh Subakir pada saat perkembangan Islam di Pulau Jawa. Masyarakat Jawa pada zaman dahulu sangat memegang erat serta menjunjung tinggi sifat-sifat leluhur dan budaya, serta keyakinan-keyakinan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Bahkan seseorang dapat mengetahui orang itu adalah orang Jawa tanpa harus menanyakan kepada orang tersebut dikarenakan logat bahasa yang menandainya. Atas dasar itulah, ulama-ulama yang dikirim ke Pulau Jawa sebelum Syekh Subakir mendapat tantangan berat dan hanya mampu mengislamkan segelintir orang. Beliau membawa batu hitam yang dipasang di sentero Nusantara sebagai benda yang diyakinkan memiliki kekuatan magis positif. Di tanah Jawa, batu tersebut ditancapkan di tengah-tengah Pulau Jawa, yaitu di atas Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Hal tersebut tidaklah mudah untuk menyebabkan agama Islam dikarenakan di Gunung Tidar merupakan tempat tersembayamnya pimpinan jin yang memiliki kekuatan sangat tinggi, yaitu Sabdo Palon atau bisa disebut dengan Kiai Semar. Inilah gambaran peta saat perkembangan Islam di Nusantara. Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Islam yang masuk pada abad ke-8 secara perlahan menggeser agama Hindu Buddha yang berpengaruh di Indonesia saat itu.
Namun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13, seperti dalam teori Gujarat dan teori Persia. Wilayah pantai utara Sumatera menjadi wilayah pertama yang mendapatkan pengaruh agama Islam. Menalah perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta para tokohnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan sangat penting untuk diselidiki. Memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dari masa ke masa dapat memberikan kita wawasan tentang kemajuan dan perubahan dalam pengetahuan manusia. Mengidentifikasi keteladanan tokoh-tokoh Islam dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Beberapa tokoh-tokoh Islam yang menjadi contoh teladan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia antara lain K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Asmid Asy'ari, dan Abdurrahman Wahid. Mereka adalah tokoh-tokoh yang penting telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia dan menjadi teladan dalam kehidupan beragama dan berbangsa.